Roh penolong akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Saudara-saudariku, di mana saja kalian berada. Judul ini sengaja diangkat. Mau mengingatkan kita bahwa Roh penolong itu adalah sebuah janji. Dan juga serentak menjadi sebuah kenyataan yang sudah dialami dalam kehidupan kita setiap hari. Yesus sendiri menjanjikannya dan ia menepatinya. Terimalah Roh Kudus. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Ia selalu menepati apa yang telah ia janjikan. Itu sangat berbeda dengan kebanyakan figur publik yang waktu kampanye politik mereka menjanjikan banyak hal teristimewa untuk mendatangkan kesejahteraan dan kebaikan bersama. Tetapi setelah mereka menjabat, setelah mereka memimpin, hal sebaliknya lah yang mereka lakukan. Mereka mengingkari janji-janji mereka. Karena itu saudara dan saudariku, ada ungkapan yang mengatakan kerbau yang dipegang adalah talinya, sedangkan manusia yang dipegang adalah kata-katanya. Dalam kehidupan kita setiap hari ada banyak janji dan senantiasa dihadapkan dengan janji-janji itu. Janji mestinya harus dibayar, harus ditepati. Karena dengan menepati janji, dengan itu mau menunjukkan kualitas manusiawi yang kita miliki. Kualitas budi pekerti dan nilai-nilai kebaikan yang kita miliki. Alam juga, dia senantiasa menjanjikan sesuatu untuk hidup kita. Dan ia senantiasa menepati janjinya. Misalnya kalau kita menanam pohon, yang kita tuai adalah kesejukan dan kesegaran dan keindahan pemandangan yang kita alami. Kalau kita merusak hutan, yang kita terima adalah badai, longsor, serta kekeringan. Bencana alam lah yang kita akan alami dalam keseharian kita. Karena itu saudara dan saudariku, dalam kehidupan setiap hari hal penting yang kita laksanakan yakni kita mesti menjadi pelaku pertama dari janji yang kita ungkapkan. Karena segala sesuatu yang kita janjikan itu senantiasa dituntut untuk menepatinya. Kosmik juga memiliki janji sebab akibat. Dan kalau kita berlaku baik terhadap kosmik alam semesta, maka alam semesta juga akan melakukan hal yang baik untuk kita. Demikian juga dalam kehidupan setiap hari. Kitalah yang menjadi pelaku utama dari janji-janji kita. Kalau mau mengalami kebaikan, mesti kebaikan itulah yang harus kita lakukan pertama. Kalau mau orang berbaik hati dengan kita, mestilah kita yang pertama-tama melakukan kebaikan hati itu dengan orang lain. Apa yang mau kita lakukan orang lain, lakukan untuk kita. Kitalah mesti yang pertama yang melakukan itu untuk orang lain. Mungkin balasan yang akan kita terima bukan dari orang yang sama. Bisa saja dari orang yang lain sama sekali. Atau bahkan orang yang tidak pernah kita kenal dalam kehidupan kita setiap hari. Allah senantiasa menepati janjinya. Dan ia senantiasa menyertai kita. Siapapun kita. Entahkah orang baik, orang tidak baik, orang benar atau orang salah. Seperti Tuhan menerbitkan matahari untuk orang baik dan orang jahat. Demikian juga penyertaannya. Ia senantiasa menyertai kita kapan dan di mana saja kita berada. Dalam konteks inilah orang yang baik, orang yang rajin berdoa, rajin ke gereja, yang berpartisipasi aktif dalam pelayanan gereja, mestinya menjadi beda. Orang yang selalu membuka dirinya untuk digunakan Allah, pasti berbeda situasi hidup, perasaan hati, dan juga cara hidupnya setiap hari.
Orang yang selalu membiarkan dirinya untuk dibimbing dan melayani Allah, hidup mereka pasti berbeda dari orang lain. Perbedaannya itu terletak pada perkataan, perbuatan, dan tindakan konkret setiap hari. Karena mereka memberikan kesempatan, memberikan diri mereka untuk dibimbing oleh Allah dalam kesehariannya. Karena itu saudara-saudariku, orang yang senantiasa memberi dirinya untuk dibimbing, terbuka terhadap kehendak Allah, umumnya mereka tidak kaya. Tetapi mereka tidak pernah berkekurangan dalam kehidupan setiap hari. Ada saja cara, ada saja model, ada saja kesempatan yang membuat mereka tertolong atau dibantu dalam kehidupan mereka. Tetapi itu tidak berarti orang kaya tidak memberi dirinya untuk dipimpin. Ada banyak orang kaya, baik materi maupun spiritual. Mereka senantiasa berbaik hati dan memberi dirinya untuk dibimbing Tuhan. Mereka melihat segala sesuatu yang mereka miliki, yang mereka punya, itu sebagai berkat Allah. Dan karena itu dengan kebaikan hati yang mereka miliki, mereka membagi berkat Allah yang mereka miliki itu dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dengan orang yang berkekurangan atau orang yang membutuhkan pertolongan. Bisa kita lihat dalam kenyataan kehidupan setiap hari atau dari orang-orang yang kita kenal. Mereka menjadi sarana yang menyalurkan berkat Tuhan untuk sesama. Saya pernah bertanya kepada seorang pengurus gereja yang situasi ekonomi, tanggung jawab sosial, dan kesibukannya untuk melayani gereja di stasinya itu luar biasa. Jadi dia adalah orang yang aktif di gereja, aktif di lingkungannya, aktif di wilayahnya, dan juga aktif dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan adat istiadat, dan juga dalam tuntutan kemasyarakatan. Lalu karena ekonominya pas-pasan, bahkan itu serba kekurangan, saya bertanya, apa yang membuat dia begitu aktif dalam melayani gereja dan juga dalam urusan sosial kemasyarakatan? Dia memberikan jawaban ini. Pastor, saya melakukan segala sesuatunya dengan senang hati. Dan dalam kenyataan hidup setiap hari, saya mengalami kebaikan Allah itu secara luar biasa. Saya petani sederhana, saya tidak memiliki banyak, tetapi saya tidak pernah berkekurangan. Mendengar penjelasannya itu saya ingin mengetahui lebih banyak. Lalu saya katakan, apa maksudnya? Lalu dia menjelaskan, saya adalah seorang petani kemenyan dan orang tua mewariskan itu kepada saya. Dan juga saya memiliki kebun kopi yang kebetulan juga tidak besar, tetapi saya merawatinya dengan baik, memberi pupuk dan membersihkannya dengan baik. Demikian juga dengan hutan kemenyan yang ia punya, ia membersihkannya dan merawatnya. Dan bantuan Tuhan yang ia alami, di saat dia itu memanen kemenyan, harga kemenyannya itu kadang-kadang naik melambung tinggi sekali. Dan di saat dia memanen kopi, harga kopinya itu bisa naik secara drastis. Dan dengan itu ia mencukupi kebutuhan keuangan dalam rumah tangganya. Kebetulan dia memiliki 6 orang anak. 1 di perguruan tinggi, 1 di SMA, 1 di SMP, dan yang lainnya masih SD dan TK. Lalu kebutuhan ekonomi, kebutuhan keuangan yang begitu besar senantiasa dipenuhi dengan cara yang luar biasa karena Tuhan memberkatinya. Lalu saya tanya, saya sudah ada di wilayahmu ini cukup lama. Kadang harga kemenyan itu tidak selalu baik. Lalu dia jelaskan gini, benar pastor, Tuhan menolong saya dengan banyak cara. Kadang dia bilang di saat itu panen haminjon atau kemenyan harganya begitu murah. Tetapi hasil panenan dia melimpah. Maka ia memperoleh banyak uang. Demikian juga dengan hasil panenan kopi. Kadang di saat dia panen kopi, harga kopinya anjlok. Tetapi hasil panenan dia banyak. Maka dengan itu ia bisa memperoleh uang yang cukup untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan kuliah anaknya. Dan juga pendidikan baik yang SMA, SMP ataupun yang masih SD. Juga untuk urusan adat lainnya. Singkat cerita, saudara dan saudariku, umat ini katakan,
Pastor, Tuhan menolong saya dengan banyak cara. Yang penting yang saya lakukan yakni melakukan segala sesuatu dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Bersyukur untuk segala sesuatu yang saya alami dan juga membagi apa yang saya punya dengan orang-orang yang saya jumpai setiap hari. Cerita ini sungguh menarik untuk diriku. Dan saya pikir juga itu menarik untuk semua kita yang mendengarnya. Karena itu saudara dan saudari, Tuhan senantiasa ajaib dalam kehidupan kita setiap hari. Ada saja pertolongan, ada saja jalan keluar yang Ia berikan kepada kita dikala kita mengalami tantangan dan kesulitan dalam hidup. Yang paling penting yakni kita memberi diri kita dipimpin dan dibimbing Tuhan, dan kita membiarkan diri kita senantiasa dipakai Tuhan untuk menjadi sarana penyalur berkat-Nya dalam keseharian kita. Tuhan menjanjikan roh penolong, roh penghibur untuk menyertai kita. Maka Petrus coba mengingatkan kita sekali lagi. Berlomba-lombalah untuk melakukan hal yang baik dalam hidup. Karena lebih baik kita menderita karena hal-hal baik ketimbang hal-hal yang jahat. Karena dengan itu kita akan menjadi saksi Kristus kapan dan di mana saja kita berada. Roh penolong senantiasa menyertai kita sekarang dan selamanya. Tuhan menyertaimu. Amin.